Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat datang beribadah di rumah Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita. Kita semua akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian suci, suci, suci. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita akan nyanyikan pujian dari PPK 24, kesukaan yang ceria. Dipimpin oleh Pendeta Lukas Kustejo.
Kami datang kepadamu ya Tuhan, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau. Karena Engkaulah yang menjadikan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dan kami menyembah-Mu pada hari ini, meninggikan Engkau, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kami juga datang merendahkan hati kami, mengakui akan segala kesalahan dan dosa kami. Kami sadar bahwa dosa adalah penghalang berkat Tuhan dicurahkan. Dengan hati yang hancur kami mohon pengampunan Tuhan, supaya dengan demikian kami sungguh-sungguh dilayakkan datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami juga datang kepadamu Tuhan, menyerahkan untuk ibadah pada pagi hari ini dalam minggu Advent yang ketiga. Biarlah segala puji dan hormat hanya kepadamu Tuhan, dan kami boleh pulang membawa berkat firman Tuhan untuk kami praktekkan di dalam hidupan kami masing-masing. Demikianlah kami berdoa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa penyerahan ibadah ini. Amin. Shalom Jemaat GPMB, kita sudah melalui Minggu Advent dan ibadah kita di Minggu Advent ketiga. Saat ini kita akan bersama-sama merasakan sukacita akan kehadiran Kristus melalui sebuah lagu, yaitu Joy to the World atau yang biasa kita kenal sebagai Dunia Gemar dan Soraklah. Lagu Joy to the World atau Dunia Gemar dan Soraklah dalam KPPK 88 merupakan salah satu lagu favorit yang seringkali kita nyanyikan saat merayakan hari Natal. Nada gembira menjadikan lagu ini sesuai dengan tema Natal, yang mana terdapat kabar sukacita bagi seluruh umat manusia karena Yesus telah lahir dalam dunia. Namun, tahukah kamu bahwa lirik lagu ini pada awalnya dibuat bukan untuk tema Natal? Lagu ini dikarang oleh Isaac Watts pada tahun 1719 berdasarkan Mazmur 98. Kemudian, pada tahun 1839, seorang bernama Lowell Manson mengaransemen lagu ini dengan melodi kuno yang terinspirasi dari George Handel. Jika diperhatikan, pada lagu ini tidak ada kata palungan, gembala, domba, Maria, Yusuf, dan bayi Yesus yang berhubungan dengan Natal. Lalu, apa sebenarnya latar belakang dari lagu Joy to the World? Jika dilihat dari liriknya, lagu ini berbunyi Joy to the world, the Lord is come, bukan the Lord has come, yang berarti Kristus datang, bukan Kristus telah datang. Hal ini membuktikan bahwa lagu ini dibuat bukan untuk menyambut kedatangan Kristus yang pertama, melainkan kedatangannya yang kedua. Selain itu, apabila melihat kualitas lagu ini melalui word painting, lagu Joy to the World hanya dinyanyikan dalam 1 oktav atau 7 notasi. Dari sini, penulis mengilustrasikan bahwa do tinggi adalah Tuhan dan surga, sedangkan do rendah adalah manusia dan dunia. Hal ini berarti not yang turun menandakan Tuhan Yesus turun ke dalam dunia menjadi manusia. Kemudian, dunia menyambut kedatangan rajanya, karena melalui hal tersebut, manusia dapat kembali bersekutu dengan Allah, yang ditandai dengan kembalinya not ke do tinggi. Selanjutnya, dalam lirik Let every heart prepare him room and heaven and earth sing, berarti bahwa terdapat 3 makhluk yang meresponi kedatangan Tuhan, yakni manusia, malaikat, dan seluruh ciptaan Tuhan. Lalu, bagaimanakah respon kita? Ketika Tuhan mengetuk pintu hati kita, apakah kita membuka hati dan menyediakan tempat baginya? Apabila iya, maka seperti lagu ini,
terjadi lompatan dari do rendah ke do tinggi yang menandakan pertobatan ketika kita menerima keselamatan. Kita yang menerima Kristus mendapat penebusan yang membuat kita layak untuk bertemu dengan Allah. Kemudian, setelah bertobat apakah berhenti sampai di situ? Tidak, lagu ini berakhir turun kembali ke do rendah yang melambangkan manusia harus mewartakan Injil ke seluruh dunia dan melayaninya. Melalui hal ini, biarlah kiranya ketika dinyanyikan saat Natal, lagu ini dapat menginspirasi kita untuk dengan sukacita dan semangat yang lebih lagi menyambut kedatangan Kristus yang kedua. Kristus tidak akan datang sebagai bayi mungil yang lahir dalam palungan lagi, melainkan sebagai Raja atas segala raja. Ia akan datang untuk menghakimi dan memerintah dengan keadilan dan kebenaran. Kita tidak perlu takut menyambut kedatangan Kristus yang kedua, karena kedatangannya menjadi sukacita besar bagi orang yang percaya kepadanya. Marilah kita bersiap untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, dan biarlah damai Natal dan sukacita boleh mewarnai hidup kita. Mari kita akan nyanyikan pujian Dunia Gema dan Soraklah. Dunia Gema dan Soraklah, Raja mulailah, teriakimu kepadanya, bersama nyanyilah, sama bersama nyanyilah. Dunia Gema dan nyanyilah, Tuhanmu bertata. Bersoraklah terus. Yesus memerintahkan dunia dengan anugerahnya, keadilan dan kebenaran, dan ajaib kasihnya, ajaib dan ajaib kasihnya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Semuk Kim Yin, dan kita akan nyanyikan pujian Kehendak Tuhan Laksanakan. Sucikan
hadirat-Mu ku berserah. Yesus Tuhanku, oh terimalah. Kehendak Tuhan, jadikanlah pegang hidupku agar tahan. Penuhi aku dengan Roh-Mu, hiduplah Yesus di hatiku. Mari jemaat sekalian, kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur kami boleh menjalani hidup kami hanya karena anugerah Tuhan. Kalau kami bisa beribadah pada hari ini, itu juga karena Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuhan, tolong setiap kami supaya kami sungguh-sungguh menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan itulah yang terjadi dalam hidup kami dan kami melakukannya, Tuhan. Kami rindu firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menggores jiwa kami, boleh menggerakkan hati kami untuk menjadi murid yang melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan di Advent yang ketiga ini dengan tema sukacita di Advent 3 ini, bagaimana kita boleh menjadi anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan yang tidak takut apapun. Saudara, mari kita buka firman Tuhan. Kita akan membaca dari Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang kedua, kita akan baca ayat yang ke-9 sampai 13. Lukas 2 ayat 9 sampai 13. Kita akan membaca bersama-sama bagian ini. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca bersama Lukas 2 ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah." Sampai di sini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pernah enggak saudara tidak takut di dalam kehidupan ini? Saudara, saya percaya tidak ada seorang pun dari kita, termasuk saya, yang tidak pernah takut. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini yang belum saja selesai sampai hari ini. Kita banyak ditakutkan oleh berita-berita di media sosial. Kita takut kalau ada gelombang ketiga dari COVID ini.
kita mendengar ada mutasi dari virus COVID. Belum lagi banjir, saudara. Jujur ketika beberapa tahun, setiap tahun di rumah saya juga selalu banjir. Ada ketakutan itu. Kita takut ketika kita sakit dan kita tidak mengalami kesembuhan. Kita takut bagaimana nanti studi anak-anak kita. Kita takut ketika keuangan kita kurang. Apakah bisa melanjutkan hidup dengan kondisi keuangan yang seperti ini? Saudara, ternyata ada begitu banyak ketakutan di dalam hidup kita, saudara. Dan hari ini kita diberitahu untuk jangan takut. Bagaimana bisa kita melakukan ini? Saudara, kita belajar dari apa yang terjadi di dalam Injil Lukas pasal 2 tadi yang sudah kita baca. Bahwa ternyata para gembala yang sedang berjaga di malam hari ini, saudara, mereka yang menjaga kawanan domba, dikatakan mereka ketakutan. Mereka juga takut, saudara. Mari kita mau melihat di sini, saudara, di dalam ayatnya yang ke-9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kalau saudara baca di ayat 8, mereka pada waktu itu posisinya malam hari dan mereka sedang menjaga kawanan ternak. Mereka tidak sedang tidur dengan santai. Mereka juga tidak sedang beribadah di bait Allah. Tapi mereka sedang kerja. Malam hari masih kerja. Dan di tengah kegelapan malam ini, tiba-tiba malaikat datang kepadanya dengan sinar kemuliaan Tuhan yang begitu terang, saudara. Dan itu membuat malaikat ini terkejut dan takut, saudara. Ketakutan. Mari kita akan melihat bersama ketakutan seperti apa. Saudara, kalau saya kadang mendengar seorang Kristen atau bahkan hamba Tuhan yang mengatakan dengan bangga, aku ketemu Tuhan gitu. Aku dengar suara Tuhan. Aku melihat cahaya Tuhan yang terang dan dengan mengatakan itu dengan bangga. Berbeda dengan gembala. Ketika melihat malaikat Tuhan, dia tidak bangga. Aku ngelihat malaikat gitu. Enggak loh, saudara. Bahkan tidak menyanjung-nyanjung dirinya sebagai seorang yang sangat rohani karena sudah ketemu Tuhan begitu. Tetapi yang terjadi dengan gembala ini adalah mereka ketakutan. Kenapa, saudara? Ketakutan seperti apa yang dirasakan oleh gembala ini? Saya mulai berusaha cari tahu seperti apa sih gembala pada waktu itu. Bagaimana kondisi gembala di tengah-tengah orang Yahudi pada zaman itu. Saudara, ternyata gembala pada zaman itu adalah orang-orang yang termasuk golongan yang paling rendah di agama Yahudi, di orang Yahudi. Mereka orang yang tidak dihargai sama sekali dan mereka orang yang paling hina. Kenapa, saudara? Terutama oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Karena mereka ini adalah orang-orang yang tidak bisa mengikuti hukum Taurat dengan baik. Salah satu beberapa contohnya, pertama, salah satunya cuci tangan. Saudara, para gembala ini kerjanya di tempat yang kotor. Bayangkan ya, untuk ngurusin ternak mana pernah bersih. Dan mereka membawa ternak itu biasanya ke padang. Di padang itu jarang ada air. Maka bagaimana dia bisa cuci tangan? Kadang-kadang dia makan tanpa cuci tangan. Dan saudara, kenapa orang Yahudi begitu strict sekali dengan masalah cuci tangan? Karena ini bukan cuma masalah kebersihan. Kalau hari ini kita COVID, kita harus cuci tangan terus. Tetapi pada waktu itu, saudara, orang Yahudi, kenapa cuci tangan, khususnya ahli-ahli Taurat? Karena mereka tahu dengan cuci tangan itu mereka menjadi suci. Jadi para gembala ini orang yang paling tidak suci karena gak pernah cuci tangan. Mereka gak bisa mengikuti hukum Tuhan. Lalu yang kedua selanjutnya, saudara, kita melihat bahwa di hari Sabat biasanya orang-orang Yahudi semua beribadah. Tetapi para gembala gak pernah ibadah, gak pernah bisa beribadah. Kenapa? Karena memang dia punya pekerjaan menjaga ternak. Ternaknya gak pernah libur. Dia gak pernah libur, saudara, harus terus kerja tiap hari, gak ada tanggal merah buat para gembala. Maka orang Yahudi mengatakan ini orang-orang yang paling hina karena mereka tidak suci dan tidak bisa beribadah dengan benar. Maka mereka tidak dihargai sama sekali.
Saudara yang terkasih, kalau saudara dicap sebagai orang yang paling tidak rohani, yang paling kotor, maka saudara, kalau saudara ketemu Tuhan, saudara berani? Saudara, seringkali kenapa kita begitu bangga kalau ketemu Tuhan? Karena kita tidak sadar kita sebenarnya kotor dan hina. Kita merasa hebat, kita merasa suci sehingga Tuhan layak ketemu sama kita. Tetapi bagi para gembala, dia sadar dirinya kotor, dirinya tidak suci, dirinya sangat tidak berharga. Maka ketika malaikat Tuhan datang kepadanya, dia takut, saudara. Takut kenapa? Takut malaikat itu datang untuk menyampaikan berita murka Tuhan terjadi atas dirinya. Karena dia sadar kekotorannya. Maka ketika melihat kesucian Tuhan, dia sadar dia akan dimurkai sama Tuhan. Itu dasar kenapa para gembala ini takut ketika melihat malaikat Tuhan datang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketakutan yang sebenarnya perlu kita contoh. Kita sering sibuk dengan ketakutan jasmani dalam hidup kita. Tapi kita gak pernah sadar harusnya ada ketakutan rohani kepada Tuhan. Ketika kita sadar kita ini kotor, kita ini hina, kita ini sangat tidak berharga. Dan kita sadar kita berada di bawah murka Tuhan. Saudara, ini ketakutan yang begitu besar terjadi di dalam diri para gembala. Tetapi saudara, mari kita lihat ayat 10. Di ayat 10, di tengah-tengah ketakutan para gembala, ada ayat 10. Malaikat itu justru datang kepada mereka dengan mengatakan, jangan takut. Kalimat pertama yang dikatakan malaikat kepada gembala adalah jangan takut. Kenapa, saudara? Apa alasannya yang membuat malaikat bilang kepada gembala jangan takut, saudara? Kita akan melihat ada 4 alasan di sini. Yang pertama, saudara, kita lihat lagi ayat 10. Jangan takut, kenapa? Sebab malaikat memberitakan berita kesukaan besar. Berita kesukaan besar, saudara, yang diberitakan oleh malaikat. Oh, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata berita yang disampaikan malaikat ini bukan berita tentang murka Tuhan. Ya, tolong Galang bisa diam dulu ya, dengerin firman Tuhan yang baik ya. Oke, lanjut ya saudara. Malaikat memberitakan kesukaan besar. Berita ini disampaikan malaikat kepada gembala, ternyata bukan berita tentang murka Tuhan yang ditakuti oleh gembala. Tetapi beritanya justru adalah kesukaan besar, saudara. Wow, ini berbeda. Saudara, seringkali kita takut ya sama sesuatu. Tapi ternyata sebenarnya yang kita takutkan itu tidak terjadi. Cuman kita udah takut duluan. Kita udah takut dulu, kita nanti gak bisa makan, kita gak bisa ini, gak bisa itu. Sebenarnya saudara, itu tidak terjadi, cuman kita sudah takut lebih dulu. Ada orang sakit diabetes, dia sakit gulanya agak tinggi, tiap hari takut luar biasa. Dan maaf, akhirnya memang tidak lama dia meninggal. Meninggal kenapa? Bukan karena diabetesnya. Dia meninggal karena takutnya. Saudara, ini yang terjadi. Gembala takut karena mau menerima murka Tuhan. Tetapi ternyata tidak terjadi berita itu. Yang terjadi adalah justru kesukaan besar yang diberitakan oleh malaikat. Saudara, dan itu diberikan kepada gembala yang sangat tidak berharga. Dan berita ini luar biasa, saudara, karena dikatakan berita kesukaan ini untuk seluruh bangsa, ayat 10. Wah, ini berita untuk seluruh bangsa, tapi diberikan kepadaku. Kalau aku gembala begitu. Gembala yang tidak berharga ini berita untuk bangsa loh. Gimana caranya bisa lewat aku? Ternyata saudara, berita tentang kesukaan besar ini bukan hanya untuk gembala. Bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk seluruh bangsa termasuk kita Indonesia, bangsa Indonesia. Berita kesukaan besar ini untuk kita semua. Tetapi dimulai
dari gembala, dimulai dari orang Yahudi, lalu menyebar sampai hari ini kepada setiap kita. Oh saudara, berita kesukaan besar ini luar biasa. Tidak dari atas, dari orang-orang hebat diberitakan, tapi dari bawah. Yang hebat, kesukaan besar itu yang hebat, turun kepada yang paling bawah, paling hina, paling tidak berharga. Lalu naik sampai ke seluruh bangsa boleh datang kepada Tuhan. Saudara, ini kesukaan besar. Lalu saudara, tidak sampai pada berita bahwa ini kesukaan besar, bukan murka, sehingga membuat malaikat tidak perlu takut. Membuat gembala tidak perlu takut. Lalu malaikat melakukan yang kedua. Malaikat memberitahukan kepada gembala isi berita kesukaan besar itu. Saudara, apa sekarang kalau saya bertanya, apa yang menjadi kesukaan besar dalam hidup kita? Boleh jawab? Apa sih yang menjadi kesukaan besar di dalam hidup kita? Apa saudara biasanya? Kalau harta kita banyak, ya kan saudara ya, aku pasti sukacita, aku pasti bersuka. Kalau kita sehat, kita gak pernah sakit, kuat, pasti kita bersukacita. Itu kesukaan buat kita. Kalau anak-anak kita berhasil, anak-anak kita sukses, bisa sampai sekolah ke luar negeri, bisa sampai hebat, itu kesukaan buat kita. Saudara, ada banyak kesukaan-kesukaan di dunia ini. Tetapi kita belajar dari apa yang diberitakan oleh malaikat. Isi berita kesukaan besar itu apa, saudara? Mari kita lihat di ayat 11. Berita kesukaan itu adalah, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, ini isi beritanya, ini yang disebut kesukaan besar. Maka sangat-sangat salah jika orang Kristen percaya Yesus, lalu yang dikejar adalah hal-hal yang jasmani terus. Jika kita menjadi orang Kristen, selalu berpikir menjadi orang Kristen itu harus sukses, makmur. Saudara, keliru. Kesukaan besar kita tidak ada di situ. Kesukaan besar kita adalah pada Kristus yang lahir. Dikatakan hari ini. Jelas saudara, tidak nanti, tidak beberapa waktu lagi, enggak tahu kapan. Tapi malaikat katakan hari ini. Kenapa saudara? Karena dari perjanjian lama, seluruh bangsa Israel sudah mendengar nubuat tentang Mesias yang dijanjikan. Dan mereka selalu meratap menanti Mesias kapan datang, Mesias kapan datang. Dan sampai hari ini orang Yahudi masih berdoa meratapi Mesias yang akan datang. Tapi malaikat bilang, hari ini sudah lahir, akan lahir juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Jelas kota Daud, karena itu yang sudah dinubuatkan. Nabi Mika sudah menubuatkan, dan itu terjadi jelas di kota Daud, saudara. Bukan kebetulan, tapi ini berita yang diberitakan oleh malaikat. Maka saudara, di sini para gembala mungkin berpikir, kalau saudara kembali jadi gembala, saya merenungkan dan bersyukur nanti di hari Natal anak saya boleh cerita tentang hal ini. Maka saya belajar untuk memahami gembala ini seperti apa ya. Katakan gembala ini adalah orang yang mungkin berpikir, kalau yang lahir ini beritanya kan raja gitu ya, Tuhan. Maka normalnya kalau yang lahir itu raja, tempatnya pasti mewah. Pasti raja itu gak lahir di tempat yang bagus, tempat yang bersih, tempat yang mewah dan megah. Pasti pakai jubah kebesaran, walaupun dia cuma bayi. Saudara bisa lihat para artis yang punya bayi, ya, mereka para sultan punya anak, betapa mewahnya, walaupun dia cuma seorang bayi. Dan itu pasti ya dipikirkan oleh para gembala. Tetapi saudara yang terkasih, lalu dia mungkin berpikir begini, kalau raja ini lahir, apa kena mengenanya sama aku? Aku kan cuman gembala.
Kalau dia lahir, ya apa urusannya? Aku juga gak bisa lihat, mana mungkin gembala bisa lihat bayi raja. Gak mungkin lah. Orang pasti akan bilang, kamu apa gembala? Sana. Gak mungkin diterima. Dia raja kok. Dia Tuhan lagi. Aku ini gak mungkin diterima. Dia mulai takut. Gak mungkin lah. Mustahil. Tetapi saudara, ayat selanjutnya kita melihat ternyata malaikat bukan cuma kasih tahu tentang juru selamat yang akan lahir sebagai berita kesukaan, tetapi malaikat memberitahu tandanya tentang juru selamat ini. Kita lihat di ayat 12. Malaikat mengatakan, inilah tandanya bagimu. Bukan bayi yang berada di tempat mewah, bukan bayi berjubah emas, bukan bayi dengan mahkota emas karena dia Tuhan. Tetapi ternyata tandanya, kamu lihat ya, ternyata tandanya adalah kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin. Saudara, orang kadang berpikir lampin itu kain kotor. Tapi saya melihat dalam penafsiran bahwa kain lampin itu bukan kain kotor. Kain lampin bukan elap-elap gombal, bukan. Kain lampin itu hal yang manusiawi. Sama seperti saudara punya anak, punya cucu, pasti akan dibungkus dengan kain gedongan, ya, kain untuk bayi, supaya bayi itu hangat, tidak kedinginan. Jadi saya percaya Maria tidak kosongan. Saudara-saudara, dulu saya berpikir itu kain gombal yang seadanya di kandang. Tapi kalau kayak gitu berarti Maria dan Yusuf gak bertanggung jawab sama bayi Yesus. Dia tahu jelas mau melahirkan, masa gak siap gitu ya. Saya percaya dia pasti siap. Dia pasti bawalah satu tas keperluan untuk kelahiran, termasuk kain lampin ini. Jadi kain lampin ini memang disiapkan oleh Maria, tetapi bukan kain yang bagus seperti orang kaya, kain biasa yang memang biasa dipakai untuk bayi setelah lahir. Tetapi saudara, yang berbeda adalah kalau kain lampin biasa dibungkus kain lampin, tetapi dikatakan oleh malaikat tandanya adalah dia terbaring di dalam palungan. Ini saudara, tanda yang tidak dipikirkan oleh gembala. Bagaimana mungkin saudara, seorang raja di atas segala raja, juru selamat, Mesias itu lahir di dalam palungan, dibaringkan dia. Jelas palungan tidak asing bagi para gembala, karena gembala setiap hari kerjaannya memang di situ, ngurusin ternak. Palungan adalah tempat makan ternak, tempat makan binatang. Ada kuda, ada domba, ada apa aja, makan di situ. Pasti saudara bisa bayangkan tempat itu seperti apa. Palungan itu kotor dan bau seperti apa. Walaupun saya percaya Yusuf gak mungkin tega Yesus langsung ditaruh di tempat yang kotor. Dia pasti bersihkan itu palungan. Dia bersihkan, tapi sebersih-bersihnya tetap palungan. Saudara, di sini ketakutan dari para gembala itu dibuang. Karena ternyata Yesus itu bisa disentuh oleh mereka. Mereka bisa datang ke sana. Mereka bisa ketemu sama bayi Yesus yang adalah juru selamat itu. Karena palungan itu tanda yang tidak ada seorang bayi pun di dunia ini lahir di sana. Semiskin-miskinnya kita, gak pernah ada kita yang lahir taruh bayi kita di palungan. Tetapi Yesus Tuhan yang mulia itu lahir di sana. Saudara yang terkasih, maka di sini jelas gembala yang dihinakan orang, gembala ini justru dapat bertemu dengan Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, ini yang paling besar, berita yang paling besar buat kita, saudara. Dan saudara yang terkasih, setelah itu, sebelum malaikat itu pergi meninggalkan gembala ini, para bala tentara surga bersama malaikat itu di ayat 13. Mari kita sama-sama membaca sampai yang katanya itu masuk ke 14 ya. 1, 2, 3. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah.
Saudara, di dalam berita tentang kelahiran Kristus, supaya setiap kita boleh tidak takut, kita belajar dari apa yang ada di dalam Injil Lukas, di dalam kisah gembala dengan malaikat Tuhan, bahwa ada pujian bala tentara surga memuji di hadapan para gembala yang hina ini, memuji Allah, pujian kepada Allah, sorak-sorai. Saudara, di Minggu Advent 3 ini kita belajar tentang sukacita. Inilah kesukaan yang sesungguhnya. Ketika malaikat Tuhan menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup kita, biarlah setiap kita belajar untuk tidak takut, karena kita punya Yesus. Yesus yang adalah Raja di atas segala raja, Juru Selamat, yang menemui saudara dan saya. Bukan gembala sebenarnya yang bertemu dengan bayi Yesus. Karena setelah itu memang gembala langsung berkata, kalau gitu yuk kita langsung pergi ke kandang, kita lihat benar gak apa yang dikatakan malaikat itu. Saya percaya kalau itu istana, gak mungkin gembala pergi ke sana. Tidak mungkin. Tetapi gembala yang hina ini menjadi mungkin pergi ke Tuhan. Karena Tuhan lahirnya di palungan, di kandang. Saudara, berarti ini jelas, bukan gembala yang bertemu dengan Tuhan, tetapi Tuhan yang menemukan gembala. Saudara, ini hal yang sangat penuh sukacita. Kalau Tuhan yang suci mau juga bertemu dengan saudara dan saya, apalagi yang perlu kita takutkan? Kalau Tuhan yang suci, yang mulia, yang juru selamat, yang mau menebus dosa saudara, Dia datang menemui kita. Menemui kita yang hina ini, menemui kita yang kotor ini. Dia mau menyelamatkan saudara dan saya. Apalagi yang perlu kita takutkan? Saudara, mungkin kita sering merasa diri hebat, penuh kesukaan, karena kita punya segalanya. Kita punya harta, kita punya kesehatan, kita punya karir yang bagus, kita punya bisnis yang bagus, kita punya anak-anak yang hebat. Mungkin saudara mengatakan, aku bersuka cita, ini kesukaan buat aku. Tetapi saudara, di tempat yang paling mulia di dunia ini, Yesus tidak ada di sana. Gak ada, saudara. Tetapi justru di tempat yang paling hina, Dia lahir. Saudara, kalau kita jadi orang Kristen hanya mencari, mengejar kesukaan duniawi, saudara sebenarnya tidak bertemu dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya, saudara mungkin berkata, aku ini orang yang paling hina. Aku orang yang tidak dihargai orang. Aku orang yang susah, yang miskin, banyak kesusahan. Aku orang kecil. Untuk apa aku hidup dengan kondisi seperti ini? Bahkan aku sakit. Bagaimana aku bisa hidup di tengah kondisi seperti ini? Saudara, sekali lagi hari ini kita dikuatkan. Jangan takut dengan keadaan-keadaan susah kita di dunia ini. Karena Kristus lahir justru di tempat dan di dalam keadaan yang paling rendah. Serendah-rendahnya Dia datang, Dia ada di situ. Justru di dalam kerendahan kita, Dia ada di situ. Saudara, seringkali kita yang tidak lihat Tuhan, kita berpikir Tuhan ada di saat kita sukses, tapi justru Tuhan lahir di saat kita berada di posisi yang paling bawah. Untuk apa? Untuk kita tidak lagi takut dengan apapun, karena kita boleh menemukan Kristus Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan sudah membereskan dosa kita. Tuhan sudah mengampuni dosa kita sampai rela turun menjadi yang paling hina. Maka saudara, kalau masalah dosa yang harusnya dimurkai Tuhan, Tuhan gak punya tanggung jawab loh saudara untuk mengampuni kita. Gak punya tanggung jawab. Apa keuntungan Tuhan? Gak ada.
Gak punya tanggung jawab. Aduh, aku harus bertanggung jawab nih, aku harus mati nih buat aku harus mati nih buat manusia berdosa. Saudara, enggak saudara. Tuhan gak punya tanggung jawab itu. Tetapi kalau sampai Tuhan rela mati untuk saudara dan saya, ini hal anugerah yang luar biasa. Maka saudara, kalau masalah dosa aja seperti ini Tuhan sudah ampuni, mengapa kita masih takut lagi dengan hal-hal yang lain? Jangan pernah takut lagi saudara, karena kita punya Yesus. Di tengah keadaan sesusah apapun saudara, Tuhan selalu menyertai kita. Di dalam kesusahan di dunia ini, Tuhan menyertai saudara dan saya. Dia pelihara kita seperti Dia menyertai bangsa Israel. Ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun setelah keluar dari Mesir, bangsa Israel berjalan di padang gurun yang gersang. Apakah Tuhan tinggalkan? Tidak. Tuhan menyertai dengan tiang api dan tiang awan. Tuhan menyertai mereka. Saudara-saudara mungkin sedang susah. Saudara percayalah, Tuhan menyertai saudara dengan tiang api dan tiang awannya. Masalah dosa sudah beres, maka masalah apapun, bisnis, pekerjaan, keluarga, taruh di kaki Tuhan. Percaya, Tuhan menyediakan penyertaannya sampai kita pulang ke surga. Bahkan sampai kalau kita kuat, kita bisa melihat Tuhan turun, datang kedua kali untuk menghakimi bagi mereka yang tidak percaya. Tapi bagi kita yang percaya Tuhan, kita akan disambut untuk masuk ke dalam kerajaan surga selama-lamanya. Saudara, dunia yang sebanyak ini, yang sebagus ini, saudara tidak bawa ke sana, karena kesukaan di sana, harta di sana jauh lebih mulia, lebih besar dari semua di sini. Maka saudara, kita akan tinggalkan rumah kita yang bagus, kita tinggalkan keluarga kita, pekerjaan kita, semua akan kita tinggalkan, dan kita akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Saudara, mengapa kita takut lagi? Mari saudara, kita tundukkan kepala. Kita mau meresponi firman Tuhan. Biarlah saudara dan saya di hari Advent yang ketiga ini, kita tidak lagi takut, tetapi kita bersuka cita karena Kristus. Dan kita tidak perlu khawatir segala sesuatu di dunia ini, karena ada tiang awan dan tiang api yang menyertai saudara dan saya. Mari kita responi firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian tiang awan dan tiang api. hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang
Zat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Mari saudara sekalian, kita dengan tunduk datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Saya tidak tahu saudara punya ketakutan seperti apa. Memang kadang-kadang kita diperhadapkan pada keadaan di mana tidak ada positifnya sama sekali. Kita tidak mampu melihat hal yang baik. Yang kita lihat adalah keburukan dan kita takut. Saudara, tapi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Sama seperti gembala yang akhirnya tidak tunda-tunda berita itu, dia pergi ke kandang. Dia lihat, bertemu dengan bayi Yesus, dan betul-betul dia melihat persis seperti apa yang malaikat katakan. Dan bukan hanya malaikat yang memuji Allah, tapi para gembala memuji Allah, menyembah bayi Yesus itu. Saudara, kita seringkali hanya ingin berkat-berkat Tuhan, tapi pernahkah kita datang tersungkur di hadapan Tuhan? Pernahkah kita menyembah Tuhan? Kita memuji-muji Tuhan atas hidup dan keselamatan yang Tuhan beri? Atau kita selalu lihat tangan Tuhan kasih apa untuk aku hari ini? Tangan Tuhan lakukan apa untuk aku? Mari saudara, kita menjadi orang Kristen yang tidak lagi takut. Tidak perlu lihat Tuhan kasih apa, karena Tuhan sudah kasih yang terbaik untuk saudara dan saya, yaitu keselamatan. Bahwa saudara dan saya tidak lagi dimurkai oleh Tuhan. Gembala-gembala tidak dimurkai, tetapi gembala-gembala dihargai oleh Tuhan dan diberikan keselamatan. Dan akhirnya gembala yang hina ini pergi ke seluruh kota itu, memberitakan tentang Yesus Juru Selamat. Saudara, pernahkah saudara memberitakan Yesus Juru Selamat kepada orang? Atau saudara hanya ingin berkat-berkat Tuhan saja? Mari kita ubah ketakutan dengan sukacita, dan kita beritakan kesukaan ini ke semua orang, ke pembantu rumah tangga kita, ke tetangga-tetangga kita, kepada semua orang yang kita temui. Beritakan Yesus Tuhan, beritakan Juru Selamat itu yang menebus dan menyelamatkan kita orang berdosa. Kita bersukacita kita karena kita tidak lagi dimurkai oleh Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berita sukacita yang Kau berikan, sehingga kami tidak perlu lagi takut apapun, karena Tuhan menyertai kami. Tuhan memberikan keselamatan yang paling berharga dari hidup kami. Ternyata bukan berkat jasmani yang paling berharga. Yang berharga adalah diri-Mu Tuhan buat kami. Tinggallah terus bersama dengan kami Tuhan. Sertai kami sampai kami pulang bersama dengan-Mu di surga. Kami percaya kalau dosa saja sudah Tuhan ampuni, maka semua yang ada di dalam hidup kami, Tuhan yang akan menyelesaikannya buat kami. Kami hanya tinggal percaya dan menyembah, memuji, memuliakan-Mu, dan memberitakan
kabar sukacita kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk semua yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya apa yang telah disampaikan hamba-Nya menjadi berkat bagi kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Mari kita akan naikkan doa syafaat kita pada pagi hari ini. Jemaat, kami persilakan berdiri. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu kepada jemaat-Mu sampai pada hari ini. Kembali kami jemaat-Mu menaikkan doa-doa syafaat kami. Berdoa untuk Natal GWKP besok sore Tuhan tanggal 13 Desember melalui Zoom. Kiranya acara Natal GWKP dapat berjalan dengan baik dan lancar. Segala peralatan untuk Zoom, tidak ada gangguan sinyal dan lain sebagainya ya Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu semua juga yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi berkat bagi ibu-ibu GWKP. Berdoa juga Tuhan untuk Natal sekolah minggu depan tanggal 19 Desember. Tuhan tolong gerakkan hati anak-anak sekolah minggu dan beri kerinduan pada setiap mereka untuk datang merayakan Natal komisi sekolah minggu. Selagi Tuhan beri kesempatan kepada anak-anak untuk datang beribadah, biarlah kami semua pergunakan dengan sebaik-baiknya. Berdoa juga Tuhan untuk Natal umum tanggal 23 Desember dan 25 Desember melalui Zoom. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan pimpin, sehingga jemaat-Mu boleh merasakan kasih dan sukacita Natal di setiap hati mereka. Meskipun kami tidak dapat merayakan Natal dengan meriah dan lain sebagainya seperti sebelum terjadi pandemi, tapi kami percaya Tuhan Natal tahun ini akan lebih bermakna bagi setiap kami. Untuk kami renungkan kebaikan-Mu, anugerah-Mu kepada setiap kami anak-anak-Mu. Berdoa juga untuk acara Natal di gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia, baik di kota-kota besar maupun pelosok-pelosok tanah air. Tuhan tolong pimpin supaya umat-Mu dapat merayakan Natal dengan aman. Jauhkan dari segala niat orang jahat dan kuasa kegelapan. Inilah doa-doa syafaat yang kami naikkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Kita nyanyikan pujian pujihu. Menyertaiku, pujimu menguatkanku, pujimu saat yang indah, pujimu saat susah, pujimu hapuskan mata, pujimu yang beri menang. Dengar doaku, pujimu setiap waktu, pujimu lalui pujian, pujimu yang setia, pujimu susah dan senang, pujimu hiburan,
kasih-Mu. Bunga mawar mesti mawar berduri, puji untuk segala berkat, puji senantiasa, puji senang dan susah, puji beri sentosa, puji beri pengharapan, puji selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Juga saat ini kami juga boleh mendengarkan firman yang berguna bagi hidup kami ya Tuhan. Juga saat ini kami boleh mengembalikan sebagian berkat yang telah kami terima dari Engkau ya Tuhan. Kiranya persembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita arahkan hati kita untuk pulang menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan penghiburan dari Roh Kudus untuk setiap kita tidak takut lagi, karena Tuhan datang memberikan sukacita hari ini seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Doa teduh selesai. Di sini saya akan membacakan warta jemaat tanggal 12 Desember 2021. Yang pertama yaitu majelis menghimbau setiap jemaat perhatikan protokol kesehatan masing-masing. Bagi yang ada gejala sakit, mohon tidak hadir di gereja, tetapi bisa mengikuti ibadah via YouTube Pemberi Pekalongan. Yang kedua, berdasarkan rapat majelis memutuskan pelaksanaan ibadah sore menggunakan lantai atas setelah renovasi selesai. Kiranya jemaat dapat mendukung dalam doa dan dana. Yang ketiga yaitu budget ibadah Natal 2021 sebesar 17 juta. Jemaat dapat mendukung kebutuhan dana melalui amplop Natal yang diedarkan minggu ini ya, 12 Desember. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Yang keempat yaitu minggu depan akan diedarkan kantong persembahan ketiga untuk mendukung kas kesehatan hamba Tuhan. Kiranya jemaat juga mendukungnya. Yang kelima yaitu Natal GWKP akan diadakan pada hari Senin besok sore ya, 13 Desember jam 4:30 sore ya. Harap ibu-ibu sudah ada di gereja ya, bertempat di gereja juga nanti Natal GWKP via Zoom tapi ya. Bagi jemaat yang ikut mobil jemputan diharap sudah siap di rumah masing-masing jam 3 sore. Kemudian untuk ibu-ibu yang mau ikut Natal GWKP
tolong mendaftar lewat Ibu Hoklan ya, supaya didata siapa-siapa yang ikut, untuk memudahkan kita menyiapkan konsumsinya. Yang keenam yaitu doakan persiapan ibadah Natal Komisi Anak minggu depan tanggal 19 Desember jam 9 pagi dan Natal Umum tanggal 23 Desember jam 18 atau jam 6 sore. Sedangkan Christmas Carol 24 Desember jam 10 pagi. Kiranya jemaat memperhatikan jadwal tersebut. Yang ketujuh yaitu susunan petugas KW untuk ibadah 17 Desember dengan tema memiliki hikmat surgawi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Kim Yin. Untuk ibu-ibu yang bertugas dapat melihat di warta gereja. Mari ibu-ibu, mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan pujian Selesailah Kebaktian. Selesailah kebaktian, oh Tuhan beri berkat. Putra terima kasih rahmat serta keselamatan. Oh Tuhan tolong aku lewat dunia yang mana. Selamat pagi, terima kasih atas kehadirannya. Tuhan memberkati.